Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sira dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi lipid dalam kehidupan sehari-hari sampai proyek. Prosedur proyek. Pertama, cari dan pahami materi tentang lipid. Kedua, temukan bahan pangan di sekitar lingkungan yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Ketiga, amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral, fosfolipid, serta sterol. Lipid memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil -COOH atau gugus ester -COR yang tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam larutan nonpolar seperti eter, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain sebagainya. Lipid akan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, eter, dan benzena. Adapun di bawah ini adalah struktur daripada lipid. Di sini lipid juga merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Pembahasan. Pertama, pada telur. Jenis makanan tinggi lemak sehat salah satunya adalah telur. Telur merupakan sumber protein yang populer terutama bagi vegetarian. Setiap 50 gram telur rebus mengandung 5,3 gram lemak, 1,6 diantaranya jenuh dan hanya 78 kalori. Kuning telur juga mengandung vitamin D dan kolin, salah satu vitamin B yang mendukung fungsi hati, otak, saraf, dan otot. Kuning telur juga mengandung fitonutrien lain, termasuk lutein. Penelitian yang lebih awal menunjukkan bahwa telur dapat meningkatkan kolesterol, namun penelitian yang baru membantah hal tersebut. Sebuah studi tahun 2018 yang dilakukan pada orang dewasa di Tiongkok, misalnya melaporkan bahwa mengonsumsi 1 butir telur sehari dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Adapun kandungan lemak dalam telur ayam rebus per 50 gram, di mana dalamnya terdapat 5,5 gram lemak, 78 gram kalori, dan 1,6 gram lemak jenuh. Yang kedua adalah kandungan lemak dalam telur puyuh atau 100 gram. Di sini di dalamnya itu terdapat 8,24% lemak, 13,6% protein, 1,0% karbohidrat, 1,1% abu, dan 73,7% kadar air. Struktur utama pada penyusun telur itu adalah asam linoleat, di mana asam linoleat ini merupakan bagian dari asam lemak omega 3 dalam kuning telur. Selanjutnya adalah pada minyak goreng. Minyak adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air atau disebut dengan hidrofobik, tetapi minyak juga adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Misalnya di etil eter dengan rumus strukturnya C2H5OC2H5 dan kloroform CHCl3, benzena dan hidrokarbon lainnya yang polaritasnya sama larut dalam pelarut organik. Adapun kandungan lipid dalam minyak goreng per 1 liter, di mana lemak totalnya itu adalah 9 gram, lemak jenuhnya 4 gram, kolesterol 0 mg, lemak tak jenuh tunggal omega 9 4 gram, lemak trans 0 gram, dan lemak jenuh ganda atau omega 6 1 gram. Struktur utama penyusun pada minyak goreng itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah asam linoleat, yang kedua adalah asam alpha-linoleat, yang ketiga adalah lemak tak jenuh ganda, dan yang keempat adalah lemak tak jenuh tunggal. Selanjutnya adalah fungsi lipid. Adapun fungsi daripada lipid yaitu yang pertama komponen membran sel, yang
kedua pelindung dinding sel, yang ketiga penyekat panas atau insulator, yang keempat sumber simpanan energi, yang kelima pelarut vitamin A, dan yang keenam adalah komponen hormon. Sifat-sifat pada lipid. Yang pertama, hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Yang kedua, lipid tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Yang ketiga, lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Yang keempat, lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Untuk membuktikan adanya kandungan pada lipid, dapat menggunakan beberapa uji kualitatif lipid, yaitu yang pertama adalah uji kelarutan lipid, yang kedua adalah uji akroelin, dan yang ketiga adalah uji ketidakjenuhan lipid. Salah satu uji kualitatif yang kita bahas kali ini adalah uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji, termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh, dengan menggunakan reaksi ion Hubdel. Ion Hubdel ini digunakan sebagai indikator perubahan. Asam lemak yang diuji ditambah dengan kloroform sama banyaknya. Tabung kemudian dicocok sampai bahan terlarut. Setelah itu, tetes demi tetes reaksi ion Hubdel dimasukkan ke dalam tabung sambil dikocok, dan perubahan warna yang terjadi terhadap campuran itu diamati. Nah, asam lemak jenuh ini dapat dibedakan dari asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya. Reaksi positif ketidakjenuhan pada asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah pada asam lemak, lalu warna kembali lagi ke warna awal kuning bening. Nah, warna merah yang kembali pudar ini menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Sehingga pada kedua sampel yang digunakan ini, yaitu pada telur, itu dia menghasilkan uji itu berwarna larutan kuning. Berdasarkan jumlah unit penyusunnya, berikut adalah terjadi perubahan apapun. Struktur yang pertama adalah triacylglycerol. Trigliserida atau lebih tepatnya yaitu triacylglycerol atau triacylglycerida adalah sebuah gliserida, yaitu ester dari gliserol dan 3 asam lemak. Trigliserida merupakan penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Yang kedua di sini adalah struktur lilin. Yang ketiga adalah struktur fosfogliserida. Yang keempat struktur sphingolipida. Dan yang kelima adalah sterol dan ester asam lemak. Kesimpulan, lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak, trigliserida, fosfolipid, dan sterol. Lipid larut dalam larutan nonpolar seperti eter, kloroform, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lainnya. Bahan pangan yang mengandung lipid contohnya yaitu telur dan kacang tanah. Untuk mengidentifikasi adanya kandungan lipid pada bahan pangan dapat menggunakan beberapa uji kualitatif lipid, yaitu uji kelarutan, uji akroelin, dan uji ketidakjenuhan pada lipid.